Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang instrumen penilaian autentik pembelajaran IPA SD yang disusun oleh Tasya, Alvina, Eva, dan Dienta Fadila Sherly. Lanjut share. Pengertian penilaian autentik. Menurut Basuki dan Haryanto, tahun 2012, halaman 168, penilaian autentik merupakan cermin nyata dari kondisi pembelajaran siswa. Penilaian autentik disebut demikian karena unik berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman langsung di dunia nyata setiap siswa. Penilaian autentik disebut pula dengan penilaian alternatif, penilaian kinerja, penilaian informal, dan penilaian berlandaskan situasi. Penilaian autentik didefinisikan sebagai bentuk penilaian yang mengharuskan para siswa untuk melaksanakan tugas-tugas dunia nyata yang menunjukkan aplikasi yang bermakna dari suatu pengetahuan atau keterampilan esensial. Dalam suatu proses pembelajaran, penilaian autentik mengukur, memonitor, dan menilai semua aspek hasil belajar yang tercakup dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor, baik yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran maupun berupa perubahan dan perkembangan aktivitas dan perolehan belajar selama proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan juga penilaian autentik merupakan suatu bentuk tugas yang menginginkan siswa untuk menunjukkan kinerja secara nyata yang merupakan penerapan pengetahuan yang dikuasainya secara teoritis. Ciri-ciri penilaian autentik. 1. Harus mengukur semua aspek pembelajaran yakni kinerja dan hasil atau produk. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alvina. Karakteristik penilaian autentik. Menurut Basuki Haryanto, tahun 2012, halaman 170, sejumlah karakteristik penilaian autentik adalah sebagai berikut. 1. Melibatkan pengalaman nyata atau involves real world experience. 2. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. 3. Mencakup penilaian pribadi atau self-assessment dan refleksi. 4. Yang diukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta. 5. Berkesinambungan. 6. Terintegrasi. 7. Dapat digunakan sebagai umpan balik. 8. Kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas. 9. Menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran, dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. 10. Bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Konsep penilaian autentik. 1. Penilaian tidak hanya diarahkan kepada tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, tetapi juga terhadap tujuan-tujuan yang tersembunyi, termasuk efek samping yang mungkin timbul. 2. Penilaian tidak hanya melalui pengukuran perilaku siswa saja, tetapi juga melakukan pengkajian terhadap komponen-komponen pendidikan, baik masukan, proses, maupun keluaran. 3. Penilaian tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga mengetahui apakah tujuan-tujuan tersebut penting bagi siswa dan bagaimana siswa mencapainya. 4. Mengingat luasnya tujuan objek penilaian, maka alat yang digunakan dalam penilaian sangat beraneka ragam, tidak hanya terbatas pada tes, tetapi juga alat penilaian bukan tes. Sujana tahun 2012. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Eva. Bentuk-bentuk penilaian autentik. Menurut Suprayogi dan kawan-kawan, tahun 2014, halaman 335, bentuk-bentuk penilaian autentik yaitu 1. Penilaian kerja, 2. Penilaian proyek, 3. Penilaian portofolio,
4. Penilaian tertulis. Pelaksanaan penilaian autentik. Pada pelaksanaannya, penilaian autentik ini dapat menggunakan berbagai jenis penilaian, diantaranya adalah 1. Asesmen kinerja. Asesmen kinerja adalah suatu prosedur yang menggunakan berbagai bentuk tugas-tugas untuk memperoleh informasi tentang apa dan sejauh mana yang telah dilakukan dalam suatu program. Yang kedua, evaluasi diri. Evaluasi diri adalah suatu cara untuk melihat ke dalam diri sendiri. Melalui evaluasi diri, peserta didik dapat melihat kelebihan maupun kekurangannya. Untuk selanjutnya, kekurangan ini menjadi tujuan perbaikan atau improvement goal. Dengan demikian, peserta didik lebih bertanggung jawab terhadap proses dan pencapaian tujuan belajarnya. 3. Esai. Tes esai menghendaki peserta didik untuk mengorganisasikan, merumuskan, dan mengemukakan sendiri jawabannya. Tes esai memiliki potensi untuk mengukur hasil belajar pada tingkatan yang lebih tinggi atau kompleks. Butir tes esai memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyusun, menganalisis, dan mengintensifkan ide-ide, dan peserta didik harus mengembangkan sendiri buah pikirannya, serta menuliskan dalam bentuk yang tersusun atau terorganisasi. Yang keempat, asesmen portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kesimpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebuah hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perseorangan atau diproduksi secara berkelompok. Memerlukan refleksi peserta didik, dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Wyatt dan Loper 2002 menyebutkan berdasarkan tujuannya, sebuah portofolio dapat berupa developmental portofolio, benchmark portofolio, dan showcase portofolio. Yang kelima, project. Penilaian project atau project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik melalui dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman dan pengaplikasian, penyelidikan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sherly. Selanjutnya ada contoh penilaian autentik. Di sini ada aspek, kriteria, dan skor. Ada persiapan, skor 3 jika memuat tujuan topik, alasan, tempat penelitian, responden, daftar pertanyaan dengan lengkap. Skor 2 jika memuat tujuan topik, alasan, tempat penelitian, responden, daftar pertanyaan kurang lengkap. Skor 1 jika memuat tujuan topik, alasan, tempat penelitian, responden, daftar pertanyaan tidak lengkap. Selanjutnya pelaksanaan. Skor 3 jika daftar pertanyaan dapat dilaksanakan semua dan data tercatat dengan rapi dan lengkap. Skor 2 jika daftar pertanyaan dapat dilaksanakan semua tetapi data tidak tercatat dengan rapi dan lengkap. Skor 1 jika pertanyaan tidak terlaksana semua dan data tidak tercatat dengan rapi. Selanjutnya masih ada pelaksanaan. Skor 3 jika pembahasan data sesuai tujuan penelitian. Skor 2 jika pembahasan data kurang menggambarkan tujuan penelitian. Skor 1 jika sekadar melaporkan hasil penelitian tanpa membahas data. Selanjutnya ada melaporkan tertulis. Skor 1 jika sistematika penulisan benar, memuat saran bahasa komunikatif. Skor 2 jika sistematika penulisan benar, memuat saran namun bahasa kurang komunikatif. Skor 1 jika penulisan kurang sistematis, bahasa kurang komunikatif, kurang memuat saran. Selanjutnya ada contoh proses pembelajarannya. Contoh penilaian autentik dalam pembelajaran IPA yaitu dengan memberi tugas pengamatan fotosintesis,
pada tumbuhan secara tidak langsung, bisa memberikan nilai tugas, sikap, diskusi, dan hasil akhir berikut. Proses pembelajarannya. A. Pendahuluan. 1. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai siswa, pentingnya materi ajar dalam kehidupan. 2. Guru menjelaskan prosedur pembelajaran fotosintesis. B. Kegiatan inti di lapangan. 1. Siswa melakukan pengamatan pada tumbuhan sesuai dengan pembagian kelompok. 2. Siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan dalam pengamatan. Di dalam kelas, 1. Siswa mendiskusikan hasil pengamatan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, siswa melaporkan hasil diskusi. C. Penutup. Dipimpin oleh guru, siswa menyimpulkan hasil pengamatan dan diskusi tentang materi fotosintesis. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.